Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Denpom AL Banjarmasin menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis bernama Juwita yang melibatkan Kelasi 1 Jumran pada Sabtu 5 April. Kegiatan rekonstruksi ini digelar di kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumran dihadirkan di hadapan publik untuk kali pertama setelah ditahan dan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Total ada 33 adegan yang Jumran peragakan dalam rekonstruksi tersebut. Dari rekonstruksi terungkap bahwa Juwita dihabisi oleh Jumran di dalam mobil yang disewanya. Kuasa hukum keluarga Juwita, Dedi Sugianto, saat ditemui di lokasi rekonstruksi mengatakan korban dibunuh dengan cara dipiting dan dicekik. Berdasarkan seluruh adegan yang diperagakan tersangka, Dedi berkesimpulan bahwa aksi ini memang direncanakan oleh Jumran. Seusai membunuh Juwita, Jumran rupanya sempat menenangkan diri sebelum menghilangkan barang bukti. Jumran mengatur siasat agar kematian Juwita seolah-olah adalah kecelakaan tunggal. Pelaku kemudian mengambil motor korban di pusat perbelanjaan dan menempatkannya di pinggir jalan bersama jasad Juwita. Setelah itu pelaku melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ia sewa. Sementara itu kuasa hukum Juwita lainnya, Muhammad Pazri, mengatakan ada hal yang tertinggal dalam rekonstruksi ini, yakni soal kekerasan seksual yang dialami korban. Menurut Pazri, hal tersebut tidak turut diperagakan tersangka dalam rekonstruksi. Untuk itu pihaknya akan menanyakannya pada penyidik, termasuk mendorong untuk dilakukan tes DNA terhadap cairan yang ditemukan di tubuh korban. Tim kuasa hukum dari keluarga korban yang ditunjuk untuk mengawal kasus ini sekaligus juga mengikuti perkembangan sampai sejauh mana agar kasus ini bisa terungkap secara utuh dan komprehensif. Seperti itu harapan dari keluarga korban. Melihat dari hasil rekonstruksi tadi, apa sih yang bisa dipetik? Ini kita bersama-sama sudah menyaksikan bagaimana rekonstruksi pada peristiwa terjadinya. Nah, dari yang rangkaian tadi kita lihat, itu reka bagaimana korban dipindah ke belakang mobil, kemudian dilakukanlah peristiwa pembunuhan, yaitu dengan cara pertama dipiting, kemudian dicekik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat rekonstruksi hari ini, itu fokusnya adalah pada terjadinya peristiwa pembunuhannya. Nah, itu adalah sebagaimana juga dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Seperti itu. Hasil rekonstruksi tadi terlihat lancar apa enggak tadi? Tadi kita lihat sama-sama peristiwanya sudah digambarkan, itu berdasarkan pada keterangan dari tersangka, bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan, serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu di lokasi. Melihat dari hasil rekonstruksi lancar apa dia tadi melakukan, Mbak? Kalau peristiwa ini tadi lancar. Lancar, berarti itu ada indikasi di sengaja atau di anu. Ya, kalau pembunuhan berencana jelas itu dengan sengaja. Dengan lancar ya tadi ya, betul. Ya, makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti, termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci, tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Berarti dari berapa adegan tadi, Pak? Tadi 33 adegan. Itu sudah sesuai semua dengan BAP apa? Nah, kalau BAP tersangka itu memang ada di rahasia penyidik begitu. Cuman melalui rekonstruksi ini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana tersangka melakukan perbuatannya. Jadi memang versi rekonstruksi pada hari ini itu adalah sebagaimana pengakuan tersangka. Hasil dari roda paksa itu benar nggak?
Oknum TNI AL Kelasi 1 Jumran menjalani rekonstruksi pembunuhan terhadap jurnalis wanita bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu 5 April. Jumran untuk kali pertama diperlihatkan pada publik seusai kasus ini mencuat. Dalam rekonstruksi tersebut, Jumran mengenakan baju tahanan warna oranye dengan tangan terborgol dan kaki dirantai. Ia memperagakan satu demi satu adegan, mulai dari menghabisi Juwita dan membuatnya seolah-olah mengalami kecelakaan. Diketahui Jumran membunuh Juwita di dalam mobil yang disewanya. Selesai mengeksekusi, Jumran meninggalkan jasad Juwita di dalam mobil dan menghentikan warga untuk mengantarkannya ke pusat perbelanjaan. Di sana Jumran mengambil motor korban dan kembali ke lokasi untuk membuat seolah-olah Juwita mengalami kecelakaan. Jumran juga menghancurkan ponsel Juwita dan mengeluarkan jasadnya dan meletakkan di pinggir jalan. Pelaku sebelumnya lebih dulu mencuci sepeda motor korban untuk menghilangkan sidik jari. Kuasa hukum korban, Dedi Sugianto, mengatakan ada saksi mata yang melihat Jumran masuk ke dalam mobil. Saksi merupakan warga setempat yang hendak menyadap karet. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa pihaknya saat ini masih menunggu pengungkapan motif dari penyidik. Bang Dedi tadi diantaranya sepakat kita poinnya adalah ini merupakan pembunuhan berencana. Sehingga pesan korban pun dan kawan-kawan aliansi jurnalis kan ini harus dihukum mati. Dimaksimalkan itu yang kita kawal bersama. Yang kedua adalah berkaitan dengan memang ada beberapa adegan. Jadi ini mungkin ketahuan dari kawan-kawan semua juga. Dalam adegan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi peristiwa yang tertinggal itu akan kami dalami lebih dalam. Ke depan kami akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan. Yang namanya rekonstruksi sudah jelaskan bahwa ini merupakan serangkaian penyidikan kan, mencari peristiwa, dikaitkan dengan alat bukti dan dikaitkan dengan saksi-saksi. Nah harapan kita, ya diantaranya adalah adanya kekerasan seksual itu tidak muncul seperti itu. Lalu juga ya ada beberapa yang lain lah, nanti kami ungkap lebih dalam hal itu karena nanti kami ingin diskusi dengan penyidik kenapa itu dihilangkan. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah dalam rekonstruksi tadi analisis kami setelah melihat 33 adegan berkaitan dengan tempus dan waktu-waktu kejadian. Ketika rekonstruksi tidak menyebutkan pukul berapa, hari, tanggal 22, timeline yang kami pegang ketika saksi di BAP 10 CCTV kelihatan jam berapa juga kelihatan. Jadi timeline singkat itulah yang sifat kami ke depan yang ingin kita dalami bersama, yang kami ingin berikan kepada penyidik. Yang keempat yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan kami mendorong kepada penyidik agar secepatnya untuk melakukan proses tes DNA terhadap cairan yang ada kemarin yang kami sampaikan itu dites kelihatan dari tersangka itu kan setelah melakukan pulang handphonenya ada di dia di balik papan pada saat itu. Kenapa itu dijadikan alat bukti? Kalau datanya hilang dibuka bisa dengan forensik digital data pengembalian data. Itu pernah kami lakukan seperti penyadapan lah. Buka itu nanti akan terang benderang. Ini yang kami dorong ke depan untuk berkolaborasi dengan penyidik seperti itu. Mudah-mudahan konstruksinya harus diulang Pak. Berarti kalau begitu. Ya. Apa lagi? Adegan 3, gerakan 14. Tersangka membuka pintu belakang mobil. Pegang dulu. Pegang, jangan langsung buka. Oh lain Jumran. Ini kira Jumran. Tuh helm itu. Ini buka tengah penuh. Kamu pas lagi ngambil aja. Nih, saya ngambil jangan dulu. Angkat. Lalu menutup pintu. Ya, dokumen. Adegan 3, gerakan 11. Tersangka menarik kaki kiri
korban. Lalu tersangka menutup pintu mobil. Anggi di situ tuh Anggi pakai topi. Adegan 3, gerakan 2. Sudah tadi. Kamu kiri, mundur. Keluarnya gimana? Keluarnya. Tahan. Udah ditutup belum ini? Lalu keluar dari mobil dan berjalan ke arah belakang mobil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.